Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Nur Rahman dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi UPBJJ Yogyakarta. Kali ini kita akan mengerjakan tugas jaringan komputer yaitu tentang CMD, yaitu terminal. Kalau orang-orang itu sebutnya terminal. CMD. Ada yang CMD, ada yang terminal. Ya, ada yang CMD, ada yang terminal, ada yang Windows Layer. Kalau saya punyanya ini. Bentar ya. Kita akan mengerjakannya di sini. Open terminal. Apa harus kita ke CMD aja? Command prompt. Oke. Kita akan menjelaskan satu persatu apa sih itu CMD. CMD itu kayak sebutannya kayak terminal, kita akan menjalankan suatu perintah kepada perintah ini. Misalnya kita akan mau ngoding, ya kan? Kita akan mau ngoding ke suatu file. Jadi kita harus masuk ke misalnya VS Code, ya kan? Kita akan Kita akan tulis code spasi titik. Nanti masuknya ke aplikasi VS Code. Kayak gitu. Nah, sekarang lebih simpelnya kayak gitu. Sekarang kita akan menjalankannya. Bentar. Dengan dasar-dasar CMD. Yaitu CD itu artinya cost directory. Yaitu kita akan change directory. Ya benar, bukan change directory. Berarti kita akan kita akan masuk ke suatu file. Misalnya kita akan masuk ke suatu file, masuk ke dokumen. Jadinya kita gini, CMD CD dia kayak gitu. Ke dokumen, intinya masuk ke dokumen filenya, jalannya perintah ke dokumen. Terus kedua, kita akan CLS itu artinya cleanser. Itu membersihkan suatu perintah atau memberikan suatu perintah, kalau nggak salah. Intinya membersihkan semua perintah itu. Misalnya kita CLS, ya kan? Nah, misalnya kita CD lagi, kita akan bisa menuliskan clear. Oh, nggak bisa di sini. Oh, berarti yang satunya bisa CLS. Jadi yang satunya bisa yang Windows, yang terminal. Ini penjelasannya layar CMD akan menjadi kosong. Berarti kita akan mengeclear semua sampah-sampah yang diperintahkan. Ibaratnya kayak gitu. Terus ketiga, CLS CLS koma bintang.
Biasanya itu akan muncul keterangan bahwa perintah CLS hanya digunakan untuk membersihkan layar, tidak punya parameter tambahan. Oke. Nah, terus kita dir. Dir itu penjelasannya mengambilkan bantuan tentang penggunaan perintah dir, contohnya. Jadinya kayak gini maksudnya. Dir drive. Menunjukkan semua opsi dari perintah dir, misalnya P untuk semua subfolder tersebut. Misalnya coba ya, kita dir P. Nah, kayak gini. Windows XML ini akan terbuka, akan kebaca, ya kan? Akan kebaca semua dari dir Windows, Android XML, Android Chat, Sketch, Windows, Google Hangout, Apple Story, PN, Red Hat, Westcott, Android, dan lain-lain. Sekarang kita ke reconstruction. Nah, ipconfig, ipconfig, oh, salah, ipconfig. Nah, ipconfig itu kayak kita suatu jaringan, ya ini suatu jaringan LAN, jadi wireless LAN, ada local area connection, media kayak gini. Nanti jadinya kayak gini. IP itu kayak gimana ya, kayak jaringannya lah, Windows jaringan Windowsnya itu dulu maksud saya. Oke, sekarang kita lagi ke berguna untuk mengetahui status jaringan komputer. Nah, penjelasannya itu config all, coba ip config all. Berarti kita akan apa, ngambilkan semua detail konfigurasi jaringan, termasuk MAC address, DHCP, DNS, dan status adapter. Bentar. Anjay. Hal ini perangkat konfigurasi. Nah, ini DHCP. Yes, DHCP itu kayak apa ya? Aku lupa ya. Ya kayak gitulah. Jelaskan ini semua, membuka semua kok detail konfigurasi jaringan yang ada di laptop Windows kita. Yang ketujuh, oke, IP config. Oke. Itu mengambilkan bantuan lengkap untuk perintah ipconfig. Penjelasannya berguna untuk mengetahui semua opsi seperti Rails, Rengeu, dan lain-lain. Itu sekarang ada lagi IP config.
config release aslinya release itu melepaskan alamat IP yang sedang digunakan, biasanya digunakan untuk reset jaringan DHCP. Perlu akses administrator, perlu akses admin. Oke. IP config config ini ada minta alamat IP baru dari DHCP server. Penjelasannya digunakan setelah release untuk mendapatkan IP baru, mendapatkan alamat atau jaringan baru. Sebelum IP config. Aduh, salah. Oh, IP config sudah ya. Kita ke IP config kayaknya udah display. Sekarang display ya. IP alah IP config display. Mana sih? Release display kayaknya display. Oke. Yang mengalihkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Cache itu kayak data, ya data-datanya DNS yang tersimpan di komputer. Penjelasan untuk melihat domain yang baru saja dikunjungi. Jadi kayak data kita masuk kemana, itu kayak riwayatnya. Terus kita ke IP Fludus. IP config flu salah config flu plus DNS menghapus semua cache DNS. Itu berarti kayak menghapus semua riwayatnya DNS, data-datanya DNS, bagaimana untuk menyelesaikan masalah DNS atau akses yang web yang salah. Oke. Yang ke-12 tuh IP config IP config register DNS. Itu kayak mendaftar ulang nama host dan IP ke server DNS dipakai untuk update informasi DNS jaringan. Berarti kita misalnya kita akan masuk ke DNS lagi, apa membuat DNS lagi, DNS yang baru ke host yang baru. Ini gitu. Sekarang ping itu mengecek koneksi alamat IP atau domain tertentu. Contohnya ping Google. Coba kita akan ping Google. Google.com. Nah, crackingnya jadinya. Nah,
Jika sukses, berarti koneksi internet atau jaringannya aktif. Berarti kita mengecek koneksi ke Google atau domain tertentu, domain Google yang tertentu, ya kan? Jadi ini kayak gini. Nah, penjelasannya jika sukses berarti koneksi internet atau jaringan aktif. Kita lihat lagi ya. Nge-start. Right, asik. Start. Mengambilkan koneksi jaringan yang sedang aktif dan port yang digunakan. Oke. Nah, jaringan sedang aktif. Port ini local address. Port. Harusnya port, jadinya port dari sini. Ada aneh ya. Digunakan untuk melihat koneksi mencurigakan atau aplikasi yang tersedia di internet. Berarti yang terhubung ya, bisa saja yang tersedia di internet. 15 tracer. Tracer itu fungsinya menelusuri jalur yang dilalui paket data menuju tujuan. Berarti kayak paket JNT. Misalnya kita akan menggunakan tracer. Apa ya, terus ya udah Google aja lah ya, paling gampang ya. Google.com. Ini kayak gini. Tracing route for search Google.com. Nah, gini kayak maksimum dikali hops tuh. Kayak penjelasannya itu berguna untuk mengetahui di mana letak hambatan jaringan. Hambatan jaringan. Kayak kita akan mengetahuinya. Kayak melacak sih sebenarnya. Melacak apa? Mana letak hambatannya. Ini hambatan yang kata bintang. Path ping. Path ping. Path ping itu kombinasi ping dan tracer. Kombinasi ping dan tracer mengambilkan statistik kerusakan atau delay di setiap hop. Yaitu coba kita tahu kan path ping itu apa? Kayak apa? Tracer itu apa? Tracer itu melacak, ping itu ngecek suatu koneksi alamat. Sama-sama melacak sih makanya. Mengetahui sih. Gunakan untuk menganalisis jaringan yang lebih mendalam. Oke. Jaringan untuk menganalisis saya lebih mendalam berarti jaringan yang lebih dalam dari gimana ya, jaringan yang lebih dalam lah, intinya lebih dalam. Misalnya kita satu jaringan, di dalamnya jaringan itu ada apa gitu loh, kayaknya ya, kalau nggak salah.
Aduh, kita akan menunggu nih. Kita lebih enak aja ya. Lebih konflik. Nah, tadi. Waktu udah. Sekarang NS lu kup lost scoop, yaitu fungsinya mengetahui IP dari domain atau sebaliknya. Contohnya aja kita akan begini dulu. Nanti kita akan praktek yang di Google. Penjelasannya itu berguna untuk troubleshooting DNS misalnya. Oh, aduh, aduh. Oh, oke. Kayaknya Google lah. Google, Google.com. Nah, siapa ngomong acik asal kayak gini. Oke, kita akan apa? Kembali lagi. Terus kita 18 itu ngats. Yaitu mengatur konfigurasi jaringan secara lengkap, IP very well, WiFi. Penjelasannya bisa mengambilkan semua profil WiFi yang pernah terhubung. Oke, misalnya, kita ngats bilang, bilang show profil. Nah, berarti yang pernah terhubung, berarti yang pernah kita terhubung dengan WiFi yang gimana ya? Aduh, gini, lebih ke tetap kita itu sudah terhubung ke mana aja, ke WiFi mana aja, misalnya ke Andri, ke Cerah Hotel, Omai Sopo, PPP, Aulia, Oppo A77, WiFi ID, Oppo iPro, balik atau GGA dan lain-lain. Hahaha. Aduh, anjir, ketawa keras aku cok. Sekarang route itu fungsinya mengambilkan dan mengatur topik routing IP untuk kita CLS ya. Kayak enak. Penjelasannya menunjukkan bagaimana kita data kirim ke tujuan melalui jaringan. Misalnya ya, route, route, print. Nah, kayak gini jadinya. Data yang dikirim ke tujuan melalui jaringan. Ada Microsoft itu kayak gini berarti. Kemudian cepat, iya benar. Sekarang 20 net, yaitu mengelola jaringan Windows User Share Service. Contohnya, kita nget user ya, administrator dari akun gue. Oke, terus kita nget view. User itu mengambilkan user yang di komputer, user kayak akunnya sih sebenarnya, akun yang di komputer kayaknya ya, kalau nggak salah. Terus kalau salah ya maaf.
Kalau view itu mengampilkan komputer dalam jaringan lokal. Nih kayak gini. Sistem error. Hah? Sistem error? Ini kayak gini lah. Kita clear lagi. Nah, eh, sudah begitu. Sudah begitu ya Bu, Pak. Yang saya jelaskan kali ini tugas-tugasnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.